Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah, NIM 21310057, kelas PAI 5C, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengertian dari stratifikasi sosial, sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial, serta pendidikan dalam stratifikasi sosial. Nah, yang pertama yaitu pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya pada kelas yang berbeda-beda serta mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Nah, sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial ada dua. Yang pertama, stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, stratifikasi sosial yang terjadi dengan sengaja. Nah, adapun stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, seperti halnya usia, jenis kelamin, keturunan, maupun sifat asli keanggotaan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu stratifikasi yang terjadi dengan sengaja. Nah, stratifikasi ini biasanya dilakukan untuk kepentingan bersama dalam pembagian wewenang kekuasaan dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintahan, partai politik, perusahaan, perkumpulan angkatan bersenjata. Nah, kemudian adapun kriteria-kriteria yang dapat menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial. Nah, yang akan saya jelaskan di sini ada 4 poin. Yang pertama, ukuran kekayaan. Nah, seseorang yang memiliki harta yang paling banyak biasanya menempati posisi paling atas. Nah, ukuran kekayaan di sini dapat diukur dari ukuran rumah, mobil pribadi, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ukuran kekuasaan. Nah, orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi biasanya juga menempati posisi paling atas, seperti halnya presiden, menteri, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan sampai ketua RT. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran kehormatan. Nah, biasanya ini orang-orang yang disegani atau dihormati juga menempati posisi teratas. Nah, ukuran ini sering kita dapat pada masyarakat-masyarakat tradisional. Nah, biasanya mereka adalah golongan orang tua atau mereka yang pernah berjasa. Kemudian ukuran yang keempat yaitu ukuran ilmu pengetahuan. Nah, seseorang yang memiliki pendidikan atau pengetahuan yang tinggi juga menempati posisi paling atas. Misalnya orang yang sudah sarjana lebih tinggi derajatnya daripada orang yang masih sekolah atau masih duduk di bangku SMA. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan dalam stratifikasi sosial. Nah, pendidikan berkorelasi positif terhadap status sosial seseorang. Menurut penelitian terdapat korelasi yang tinggi terhadap kedudukan sosial dengan pendidikan tinggi yang telah ditempuhnya. Sedangkan menurut Nasution dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Pendidikan menyatakan bahwa dalam berbagai studi tingkat pendidikan yang tertinggi yang diperoleh oleh seseorang digunakan sebagai indeks korelasi tertinggi antara kedudukan sosial dengan pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh seseorang. Nah, pada kesimpulannya, pendidikan tinggi bertalian erat dengan kedudukan sosial seseorang.
Nah, dengan pendidikan juga dapat mengantarkan kita untuk mengatasi terjadinya yang namanya stratifikasi sosial. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai stratifikasi sosial, sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial, serta pendidikan di dalam stratifikasi sosial. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, utamanya kepada diri pribadi saya sendiri, jalan-jalan ke Sulawesi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.